Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Subhan Yusuf di channel Rakyat TV. Pemirsa Rakyat TV dimanapun Anda berada, menarik. Kali ini kita di Four Points by Sheraton Makassar dan kita berada di restoran Best Brews. Narasumber kita luar biasa. Beliau adalah nakoda. Siapa dia? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyat TV memanfaatkan waktu tidak berlama-lama. Saya sebenarnya mau memperkenalkan lebih jauh, tetapi langsung kita sapa lebih enak. Nama beliau, nama lengkap Agus Sunaryo. Beliau adalah GM. Akrab disapa Igwe. I don't know exactly why he be called Igwe. We will explain about it and Igwe will explain about it. How are you? I'm fine. All right. Yeah, how are you? I'm fine too. Good. Right. Thank you. Beliau adalah GM sekarang dan beliau tercatat pada efektif Mei 26, 2025. Betul. Oke, kita akan gali siapa sebenarnya Igwe dan seperti apa sehingga bisa meraih gelar GM. Entah gampang itu, bos. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyat TV dimanapun Anda berada. Sekarang kita bersama Pak Igwe dan beliau berasal dari Kota Kembang. Banyak kembang di sana. Bos, bagaimana sih perjalanan karir seorang Igwe yang sekarang menjadi GM? Nggak gampang loh menjadi GM. Nakoda, silakan. Baik, terima kasih. Oke, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Kalau kita bicara soal karir, tentunya mungkin teman-teman juga mungkin punya masing-masing karir ya. Kebetulan kalau saya boleh share sedikit mengenai karir saya bagaimana dari awal. Yeah. Of course tentunya mungkin ada beberapa story of my career before gitu kan. Jadi saya dimulai dengan menjadi seorang waiter saat itu. Waiter? Ya, itu di tahun 1992. Oke. Dan kebetulan ini agak berbeda nih. Oke. Jadi waiternya bukan seperti waiter di restoran pada umumnya saat itu. Ya. Di tahun 1992. Oke. Ya, jadi waiter yang memang sudah di brainwash nih sama perusahaan saat itu agar memberikan pelayanan yang lebih berbeda zaman itu. Oke.
Ya tentunya memang Saat itu di Jakarta ya? Saat itu di Jakarta, saya di Jakarta. Oke, Jakarta. Ya, saat itu memang yang terjadi pada tahun 92 itu memang kebanyakan atau mostly pelayanan yang diberikan kepada tamu itu adalah pelayanan yang bersifat formal. Formal, Nah, baik. kami datang dari sebuah perusahaan dari Amerika waktu itu menyajikan sebuah pelayanan yang informal, Oke, tapi mengedepankan sebuah friendly service saat itu. oke. Nah, saat itu banyak sekali bos yang namanya kok begini caranya, ya gimana enggak gitu kan, dari mulai masuk Ya. sambutannya yang seharusnya biasa selamat pagi, ini cuma hi good morning. Oke. Ya, how many person Ada of you? diferensiasi. Iya, jadi Perbedaan. benar-benar lebih apa ya, lebih welcome, lebih akrab. lebih kayak orang di rumah gitu kan. Yang kadang-kadang bawa menunya sambil sedot kayak gitu. Oke, Nah, oke. terus karena waktu itu saya masih waiter, jadi saya juga beratraksi sebagai waiter. Oke. Ya, saat itu ya saya pernah waktu ada kejadian, bukan kejadian lah, ada peristiwa gitu kan. Si tamu itu seperti biasa duduk kan di meja gitu kan. Cuma saya bilang, "Hi guys, could you everybody stand up?" Gana, Oke. boleh berdiri semuanya. Oke. Mau ngapain gitu kan? Karena waktu itu belum begitu biasa gitu kan. Saya bilang bukan berdiri di atas di lantai, tapi berdiri di atas kursi. Oh iya. Gitu. Jadi udah naik di atas kursi semuanya. Something strange. Ya. Sesuatu yang aneh. Baik. So I used to take the order with the guest who actually standing di atas kursi. Oke. Kita taking order saat itu. Boom saat itu. Luar biasa di tahun 92. Itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, saya 8 tahun di situ bos. Karena nggak terasa tuh, karena enjoy banget. Oke. Yang namanya bekerja tapi tidak ada tekanan. Oke. Enjoy, Ya. fun. Sebenarnya itu yang intinya ya. Yes. Bekerja itu sebenarnya hobi. Yes. Iya kan? Lebih Karena dinikmati. betul, mungkin ada passionate di situ ya. Ada passion kita yang seneng gitu kan, karena tidak ada tekanan yang terlalu gitu kan. Tapi tetap kita punya mengedepankan yang namanya target, of course. Pelayanan, yes. Oke. 8 tahun saya di situ bos, Oke. ya kan. Terakhir saya waktu itu jabatan saya adalah assistant for manager. Oke. Ya, selama 8 tahun itu pun saya memang ada karir dipindah ke beberapa tempat di beberapa negara. Ya, seperti di Malaysia waktu itu tahun 94, kemudian di Singapura tahun 94 masih 94 akhir. Kemudian saya waktu itu ditarik kembali ke Filipina, di Makati, Oke. Filipina untuk 1,5 tahun. Baik. Opening staff waktu itu. Oke. Ya, mengedukasi service culture yang berbeda pada saat itu gitu kan, dengan gaya Iya, iya, iya. di perusahaan yang waktu itu saya kerja gitu kan. Something different. Ya, it's totally different. Banyak sekali waktu itu orang Filipina bilang, "What are you doing?" gitu kan. "Apa ini?" gitu. Oke. Ini sesuatu yang aneh gitu kan, sama seperti di Indonesia pada saat itu. Jadi saya merasa bangga karena waktu itu menjadi salah satu orang yang memberikan service culture yang berbeda. Ya kan? Kemudian juga saya di beberapa negara lain, dan akhirnya saya waktu itu resign, ya kan, setelah 8 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan entertainment tersebut. Ya tentunya di situ banyak sekali kita bertemu dengan artis-artis dunia bos, Oke. ya kan, dia Bon Jovi, Phil Collins, Scorpion, kemudian Def Leppard, kemudian Second Kick, itu saya masih ingat semua. Baik. Bahkan saya punya stick drum dari Phil Collins dengan tulisan Igui. Ya, exciting lah pada saat itu. Oke. Ini pengalaman luar Pengalaman biasa. luar biasa. Kita tahan dulu. Bisa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa Rakyat TV makin menarik apa yang kita bahas kali ini. Ternyata Mr. Egu ini kemana-mana. Singapura, Malaysia, Philippines, Jakarta, ada pernah ke Bali, Jogja. Core yang bisa dipetik dari situ sehingga bisa kita bagi ke pemirsa kita. Core-nya, apa yang intisari, seperti apa sih seorang Igui bisa menghadapi hal seperti itu. Nah gampang loh bos. Ya. Sangat-sangat luar biasa. Mungkin saya teruskan sedikit dari situ. Karena saya mungkin sudah merasa ada titik jenuh di bidang entertainment, saya mulai merambah ke dunia hotel, bos. Gitu kan. Jadi di tahun 2010 saya merambah ke dunia hotel ya sebagai AP manager pada saat itu. Nah dari 2010, 2011 saya diberi tugas yang lebih berat lagi itu sebagai GM. Jadi saya mulai GM itu 2011 bos. 2011 ya. 2011 sekarang 2025. Betul. Nah pengalaman atau esensi yang memang saya dapat ya dari pengalaman itu adalah saya percaya dengan kerja keras bos. Kerja keras. Ya dengan bekerja keras insya Allah apapun bisa kita dapatkan. Dengan doa. Dengan doa, kerja keras. Doa itu bisa dari orang tua, itu yang paling penting. Tekad, ya kan, loyalitas yang tinggi, dan keinginan yang nggak boleh lepas untuk sebuah karir itu. Semangat tentunya. Ya kan, mudah-mudahan anak muda sekarang semangatnya juga harus sama dengan semangat kita dulu ya bos ya. Gitu kan, yang pantang mundur, yang tough, yang kalau dimarahin nggak langsung down, gitu kan. Nah itu menjadi sebuah sebuah syarat gitu kan untuk bisa menjadi menjadi sukses seperti yang lainnya. Ini perlu menjadi catatan. Beliau menegaskan bahwa semuanya itu perlu memang kerja keras, perlu semangat, loyalitas, dan kalau pemimpin marah jangan langsung down. Justru kita harus jadikan cambuk ya kira-kira seperti itu. Betul bos. Luar biasa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyat TV makin menarik apa yang kita gali kali ini. Bos, Pak Egi, ada yang saya mau tanya. Menjadi GM dari Waitress itu tidak gampang. Jatuh bangun pasti, suka duka pasti. Bos, saya mau tanya. Selama hidup Anda mungkin Anda masih teringat apa yang membuat Anda paling senang, di sisi lain apa yang membuat Anda paling sedih. Bisa dikisahkan enggak? Kenapa paling senang dan kenapa paling sedih? Mungkin ada hikmah yang bisa dipetik untuk generasi kita. Please. Oke. Kalau sisi sedihnya, mungkin kalau kita bekerja di hospitality kita tidak bisa menikmati weekend. Tidak ada weekend? Saat itu. Sekarang saya bisa menikmati. Tapi waktu itu di posisi-posisi tertentu kita nggak bisa. Karena kita orang operasional bos. Jadi kita Sabtu Minggu itu hari-hari di mana banyak tamu kan. Di mana kita harus standby. Itu sedihnya. Ya kan, kita cuma bisa mendengar dari telepon tentang pasangan kita atau mungkin anak kita. Ya kan? Dan pada saat hari biasa baru kita bisa menikmati libur di mana orang sudah mulai bekerja. Sisi senangnya, menurut saya kalau bekerja di hospitality ini karena meeting people, bertemu dengan orang. Kebetulan saya memang suka. Saya ekstrovert Pak orangnya. Kalau berdekatan dengan orang, 5 menit saya nggak bisa, harus bicara. Berangkat dari situ Pak saya senangnya. So I would love to speak with the people. Itu menjadi salah satu kesenangan saya. Nggak bisa diukur dengan apapun. Iya. Itu saja. Luar biasa.
Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rayaku TV dimanapun Anda berada. Kita masih di 4 Points by Sheraton Makassar dan di parkiran di basement ini ramai sekali. Ternyata setelah saya cek ada wedding. Betul. Ballroomnya penuh banget. Bos, bisa dijelaskan enggak? Mungkin ini salah satu kelebihan kan yang dimiliki 4 Points by Sheraton Makassar yang ballroomnya dan tempat parkirnya luas banget. Silakan. Berapa sih ballroom di sini dan lain-lain yang menurut saya bisa berbagi dengan pemirsa? Baik, 4 Point by Sheraton Makassar mempunyai 5 ballroom. 5 ballroom, Ya. nggak main-main. Di mana satu lokasi yang berada di bawah itu terdiri dari 3 ballroom, Oke. yaitu Lili A, Lili B, dan Lili C. Ini satu yang di bawah. Satu ini lokasi bisa, di bawah. Bisa dikombine. Itu bisa di-connect semua Oke. menjadi satu grand ballroom Oke. yang mempunyai kapasitas 5.000 standing capacity, 5.000? bahkan lebih. Luar biasa. Dengan luas 5.050 meter square. Alright. Dengan ketinggian ceiling 13 meter, Bos. Luar biasa. Alhamdulillah. Bisa konser di dalam. Ya, biasanya kita memang dari tahun-tahun lalu kita sering mengadakan konser-konser. Ya kan, cukup banyak konser-konser musisi-musisi Indonesia tentunya. Kemudian kita juga sering digunakan untuk kegiatan meeting-meeting yang bersifat annual meeting. Kemudian juga exhibition, Bos, exhibition. Sering sekali, bahkan sekarang pun ada exhibition. Salah satu dari perusahaan advertisement, printing, ya. Kemudian yang di atas juga ada ballroom, terbagi menjadi 2, yaitu Itu juga connecting juga sama. Sebetulnya atas dan bawah bisa dikonekkan, Pak. Oh gitu. Ya, jadi yang atas itu ada kayak partisi yang bisa dibuka. Ketika dibuka semua, seperti kita melihat ke bawah juga. Padahal kita ada di ballroom yang atas. Oke. Begitu kira-kira. Luar biasa. Ya. Terus kalau nggak salah roomnya di sini ada 343 ya? Room. Kalau kamar kita jumlahnya ada 343 kamar. Kembali ke meeting room dulu. Kita ada ballroom tadi 5 ya, Bos ya? Oke, 5. Kemudian ada meeting room 17. Jadi kita ada 17 meeting room. Yang mau pakai silakan. Silakan. Ada diskon nggak biasanya? Ada dong. Oke, ada diskon. Ada diskon. Nah, kemudian tadi Bapak menanyakan ada room ya atau kamar. Kamar kita berjumlah 343 kamar. Oke. Terbagi menjadi deluxe room, kemudian executive room, kemudian executive premier room, dan 1 president suite. President suite. Ya. Yang president suite yang paling mahal tuh. Kemudian kita juga ada beberapa hotel facility, yaitu kita ada kolam renang berbentuk semi olimpik. Oke. Kemudian kita ada kids club. Kemudian juga kita ada 3 restoran, yaitu yang ini, Best Brew Restaurant. Ini kopinya enak banget, Bos. Oke. Dicoba. Kopinya? Ini Ya. kopi hitam. Ya. Enak banget. Kopi Toraja, ya kan. Kemudian juga Toraja di Ya. kampung saya, asal kampung. Ya, kemudian juga kita ada all day dining, ya kan, namanya Eatery Restoran. Kemudian kita ada Chinese restoran, restoran. namanya Golden
Asian restoran. Oke. Itu rame banget bos. Oke. Mesti coba makanannya. Hauce. Ya. Oke. Ya, juga kita ada lounge. Itu smoking. Nah, yang dua ini smoking nih, bisa merokok nih. Ini smoking room. Ya, Best Brew bisa merokok, lounge juga bisa merokok. Silahkan. Oke. Yang Ya. di Best Brews restoran, ahli hisap bisa di sini. Ahli hisap. Karena bisa merokok. Sama satu lagi di lounge di depan. Di lounge-nya juga Ya, bisa. ada di lounge. Ternyata. Satu lagi. Karena di sini banyak ahli hisap soalnya. Betul. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama GM. Dan saya sedikit ada kelupaan tadi soal GM di Opoes by Sheraton Makassar yang dibawahi oleh Marriott. Itu tidak gampang. No easy, really. Orang cerdas, orang yang mempunyai kapabilitas tertentu baru bisa. Nah bos, bisa diceritakan nggak perjuangannya sedikit? Nah gampang loh menduduki posisi seperti ini. Mungkin tujuannya sebenarnya bukan quote to quote erosion, tapi share ke generasi, terutama new generation, bagaimana berjuang itu tanpa kenal menyerah, surrender. Silakan. Baik, terima kasih. Tentunya saya sangat bersyukur ya. Oke. Alhamdulillah bahwa saat ini saya sudah bisa berada di salah satu grup operator dunia, yaitu Marriott Group. Oke. Yang betul seperti Bob bilang memang tidak gampang gitu kan. Tapi ya saya rasa mungkin dengan doa, kerja keras, ya kemudian kegigihan untuk bisa mencapai suatu cita-cita, tidak ada yang tidak bisa. Saya rasa mungkin bisa. Itu saja. Dan mungkin faktor keberuntungan juga mungkin ada juga gitu ya. Itu yang saya kira Pak. Jadi silahkan buat anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang sekarang sedang sekolah atau belajar di sekolah pariwisata perhotelan, ya tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Ini perlu di-underline. Betul. Baik. Sepanjang kita punya keinginan yang kuat, Bekerja punya keras. kemauan yang gigih, kerja keras, konsisten terhadap apapun yang akan kita capai. Oke. Konsisten. Anak-anak muda sekarang saya yakin bisa seperti sekarang dan seperti saya dan teman-teman yang lainnya juga. Baik, baik. Seperti itu. Ini core-nya. Ini core dan ini penting untuk terutama adik-adik yang kuliah atau sekolah di keparawisata. Betul. Ini penting. Karena karir beliau memang dari sononya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, di
Four Points by Sheraton Makassar ada beberapa diskon hotel, ada beberapa diskon di Mythic, ada juga bonus. Ternyata semua pengunjung atau penghuni dapat bonus yang bisa diantar ke kapal pinisi secara gratis. Ini baru saya dapat bisikan. Tetapi satu yang pasti bahwa letak hotel ini benar-benar strategis. Semuanya dekat. Nah, tapi kan enggak afdal kalau saya yang cerita. Ada bosnya di depan. Bos bisa cerita enggak sedikit. Terutama juga disinkronkan dengan pariwisata di Susa. Silakan. Baik, memang betul. Jadi kita ini memang banyak bekerja sama dengan beberapa pusat-pusat pariwisata atau pusat-pusat wisata. Okay. Salah satunya adalah kita kerjasama dengan Pinisi. Pinisi. Ya kan, Pinisi adalah salah satu media wisata yang sangat keren juga, dan kita sudah kerjasama dengan Four Point by sehingga bonus betul, gratis ya, betul. Kita ada free shuttle. Jadi bagi tamu-tamu yang menginap di hotel kami, ya kan, kalau mau ke Pinisi ya kita antar. Nggak jauh juga sih bos. Ya kan? Cuma di Pantai Losari. Pantai Losari. Iya, dan tentunya kami berharap juga bahwa tamu-tamu baik itu lokal maupun interlokal ya, seperti dari Sulawesi Selatan ataupun pada umumnya, atau mungkin dari juga luar kota, dari Jawa. Kalau ke Makassar, stay with us. Ya, tinggal dengan kami di Four Point by Sheraton. Karena tempatnya nyaman, cozy, tidak bising, ya kan? Tapi juga dekat kemana-mana. Mau ke mana nih, ya kan? Mau ke Pantai Losari, it's close. Mau kemana lagi? Mau ke Ramang-Ramang, it takes around probably 45 minutes to 1 hour, ya kan? Atau mau ke Toraja, cuma 1,5 jam naik pesawat. Saya suka Toraja bos. Gitu, ya, kampung saya. Oh, itu kampung? Yes. Nah, itu keren banget. Lovely, ya kan? Juga tempat-tempat wisata lain di sini. Nah, kebetulan kami juga akan kerjasama dengan beberapa tempat wisata yang ada di Makassar khususnya, seperti Ramang-Ramang, ya kan? Keren juga. Kita naik perahu, melihat batu-batu itu kan, ya kan? Ada geopark yang sudah menjadi part of the UNESCO, yang memang sudah dilindungi. Saya rasa itu juga cukup bagus. Ya, kalau kita bicara soal PowerPoint, adalah tempat yang paling nyaman. Betul. Ya kan? Harga juga tidak terlalu tinggi, tapi kita under merit. Luar biasa. Begitu. Luar biasa. Ada last, your hope for the next. Harapan-harapan. Well, harapan saya tentunya kalau untuk karir ya, buat anak-anak muda nih bos, silahkan aja berkarir dimanapun. Satu hal, dalam berkarir harus ulet, kembali lagi ya, harus jujur, kan gitu kan. Apalagi sekarang era teknologi sudah begitu bisa mensupport apapun yang kita bisa mauin gitu loh untuk berkarir. Kemudian harapan terakhir lagi yang lain lagi adalah tentunya kami berharap bahwa masyarakat lokal Makassar juga bisa menikmati PowerPoint. Karena kami ada yang namanya weekenders di sini, kita bisa stay ya kan. Silahkan buat keluarga-keluarga yang mungkin berada di seputaran Makassar, just stay with us ya kan at PowerPoint by Sheraton Makassar. Itu saja harapan saya Pak. Ya tentunya harapan yang terakhir ada lagi Pak. Semoga kita sehat selalu, panjang umur, dan sejahtera ya Pak ya. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa sama-sama ke Tanah Toraja. Amin. Kampung saya. Amin. It's a nice funeral. Thank you once more. My pleasure Pak. Saya Zulfan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.